Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan SPD, guru kelas 3 di SD Negeri Kebonagung 1, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Kebonagung 1, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, dan pembelajaran 3. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada. Masuk semua? Ya, baik. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita nanti dalam belajar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk yang memimpin doa disilakan. Sebelum belajar kita pada pagi hari ini, kita membuat kesepakatan belajar ya. Nah, ketika nanti dalam belajar kita hari ini kita sepakati, kira-kira apa kesepakatan kita pada pagi hari ini? Apa? Tidak boleh rame. Selain itu, apalagi kesepakatannya yang harus kita sepakati sebelum belajar? Memperhatikan guru. Apalagi? Selain tidak boleh rame, memperhatikan guru, ada lagi yang perlu disepakati? Ada? Cukup 2? Baik, kalau cukup 2 untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kesepakatannya sudah kita buat ya, dan itu harus kalian sepakati ya. Sudah siap? Sudah siap?
Ya. Anak, kemarin kita sudah belajar apa? Wujud benda. Ada berapa wujud benda yang kalian ketahui? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, wujud benda ada 3 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus tahu apa yang akan menjadi tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Ya, tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati percobaan nanti kalian bisa menganalisis sifat-sifat benda pada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu dengan berdiskusi kelompok nanti kalian bisa menyajikan sifat benda padat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah mengamati video, kalian dapat menganalisis konversi satuan baku untuk panjang. Ya, dan yang terakhir, dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan satuan jarak panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita hari ini akan belajar pada tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, dan pembelajaran 3 ya pada materi bahasa Indonesia dan matematika. Coba perhatikan gambar di depan. Di depan ada gambar apa ya? Di depan ada gambar apa? Terus, ya, buah, dan botol. dari gambar yang ada di depan ada meja, ada sapu, ada lemari, dan ada penggaris, kursi. Ya, kalau kalian lihat gambar di depan itu termasuk contoh dari benda apa? Benda apa? Nah, termasuk dari benda padat. Nah, setelah kalian mengamati gambar, coba kalian buka buku tema 3 halaman 81. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Benda padat, salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Nah, setelah kalian membaca buku yang ada di halaman 81, coba semuanya perhatikan ke depan. Di depan Pak Ari punya video. Mari kita simak video ini secara seksama. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Contohnya, meja, kursi, ember, minyak, dan balon. Coba anak-anak sebutkan apa saja benda ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat dikelompokkan menurut ukuran, warna, dan wujud. Kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Setelah kalian melihat tayangan video yang ada di depan, informasi apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video yang kalian lihat barusan? Sifat-sifat benda padat, contohnya benda padat. Dari tayangan video yang kalian lihat tadi, ya, kita sudah mendapat informasi, yaitu tentang sifat-sifat benda padat. Ada berapa sifatnya? 5. Yang pertama, bentuk dan besarnya tetap. Yang kedua, menempati ruangan. Yang ketiga, mempunyai massa atau. Yang keempat, Dapat disebut dan dipegang. Dan yang kelima, memiliki. volume tetap. Ya, itu adalah sifat dari benda padat. Anak-anak, kita akan berdiskusi. Pak Ari
yang pertama yang nantinya akan kalian selesaikan dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, coba dikeluarkan alat yang sudah Pak Ali suruh kemarin. KPD yang sudah kalian terima nanti di situ kalian baca terlebih dahulu perintahnya ya, dan ember kemudian gelas sama plastiknya nanti kalian gunakan untuk melakukan percobaan ya, dan hasilnya nanti kalian diskusikan, ditulis di LKPD yang pertama, hasilnya ditulis di LKPD yang pertama ya. Mulai dengan melakukan percobaannya. Coba kelompok kucing. Ya, pensilnya dimasukkan ke ember, diamati. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Coba dipindahkan ke gelas. Nah, lalu diamati. Jangan lupa nanti hasilnya ditulis di LKPD. Ya, ada perubahan? Tidak ada. Baik. Ke kantong plastik. Apakah ada perubahan setelah dimasukkan? Pensilnya apakah berubah? Tetap. Nah, nanti hasilnya kalian tulis di LKPD dan kalian diskusikan ya. Nah, yuk kelompok hamster, sudah melaksanakan percobaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan lembar kerja ya. Yuk silakan berdiskusi. Ya. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dan di sini Pak Ari akan menilai, ya, menilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Baik, kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Nah, kelompok hamster silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Sekarang mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Spidol bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Iya. Tidak dapat digenggam. Tidak. Penggaris bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Iya. Tidak dapat digenggam. Tidak. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuk dan besarnya tetap, menempati ruangan, mempunyai massa atau berat, dapat disentuh dan dipegang, memiliki volume tetap. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Iya, karena bendanya ketika dimasukkan ke dalam benda tidak berubah wujud. Nah, kelompok hamster sudah berhasil mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Ini adalah hasil dari kelompok hamster.
Dia telah menuliskan 5 benda padat. Yang pertama adalah pensil, spidol, penghapus, penggaris, dan rautan. Nah, dari kelima benda padat ini sudah diamati oleh kelompok hamster. Kemudian kelompok hamster sudah melakukan diskusi kelompok ya. Di sini setelah melakukan diskusi, dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, dari jawaban kelompok hamster, dia menyimpulkan bentuk dan besarnya tetap, kemudian menempati ruangan, mempunyai massa atau berat, dan dapat disentuh serta memiliki volume. Ya, betul ya. Ini adalah dari sifat benda padat. Kemudian yang selanjutnya, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Dijawab oleh kelompok hamster adalah iya, karena bendanya ketika dimasukkan ke dalam benda tidak berubah wujud. Nah, terima kasih untuk kelompok hamster, jawabannya sudah tepat. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok hamster. Coba perhatikan gambar di depan. Pak Arif punya gambar apa? Nah, betul. Di depan adalah ada gambar tangga satuan panjang, ya, yang dimulai dari satuan km. Ada yang tahu km itu apa? Kilometer. Kemudian turun lagi menjadi hektometer, turun lagi menjadi dekameter, kemudian menjadi meter, terus desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Nah, dari ketujuh tangga konversi ini, ya, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Misal, dari kilometer turun satu tangga ke hektometer, berarti kita kalikan 10. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Kalau turun 3 tangga berarti kita kalikan berapa? 1000. Ya, turun 1 kalikan 10, turun 2 dikalikan 100, turun 3 dikalikan 10. Begitu seterusnya. Nah, ketika naik dari meter ke kilometer, kebalikan dari dikalikan. Apa? Kita bagi. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Kalau naik 2 tangga dibagi 100. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Ya. Nah, baik, sekarang apa yang kalian dapatkan dari melihat gambar yang ada di depan? Yang dimulai dari kilometer, kemudian desimeter, nah, baik. Untuk lebih memahami kalian dalam konversi panjang, coba kalian simak video yang akan Pak Ari putar berikut. Tolong perhatikan dengan seksama. Nah, coba kalian perhatikan video yang Pak Ari punya. Untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan video yang akan Pak Ari putar berikut ini. Ya, coba perhatikan. Jadi anak-anak, tahukah kalian bahwasanya satuan panjang itu bisa dikonversi dari satuan panjang yang satu, misalnya sentimeter, menjadi satuan panjang yang lainnya, misalnya meter. Bagaimana caranya? Jadi anak-anak, jika kalian ingin mengonversi atau mengubah satuan baku yang satu menjadi satuan baku yang lainnya, maka di sini kalian bisa menggunakan tanda konversi satuan baku seperti yang bisa kalian lihat pada layar kalian. Nah, di situ sudah jelas ya anak-anak bahwasanya tanda konversi satuan baku itu ada 7, yaitu yang pertama kilometer yang biasa disingkat km. Setelah kita melihat tayangan video, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut?
satuannya? Terus ya. Nah, betul. Ada tangga konversi panjang, ada 7 dari kilometer sampai milimeter. Nah, coba sekarang kalian buka buku tema 3 halaman 83. Kalian baca buku tema di halaman 83 ya. Baca buku di halaman 83, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, konversi satuan panjang. Baik, coba sekarang Pak Ari pingin Rida sama Nasya coba maju ke depan. Jalan maju ke depan. Nah, di sini coba. Nah, sekarang coba nanti Rida sama Nasya ya, kita berhitung langkah ya. Nanti Rida berjalan dari arah utara, berjalan ke selatan, bertemu di kursi ini. Begitu juga Nasya sebaliknya, berjalan dari selatan ke utara, bertemu di kursi ini. Jangan lupa masing-masing dihitung berapa langkahnya. Siap? Oke, silakan. Ya, sana, pojok. Ya. Nah, coba kita hitung. Jalan, sama-sama jalan. Coba dihitung berapa langkahnya. Maju. Ya. Ya. Bertemu di kursi. Oke. Rida berapa langkah? 5. Berapa langkah? Nah, Rida berjalan 5 langkah. Nasya dapat berapa langkah? 5 langkah. Baik, kalau dari langkah kita konversikan 1 langkah itu jadi satuan meter. Berarti kamu jalan berapa meter? Yang keras? 5 apa? Yang keras? 5 meter. Nasya? 5 meter. Nah, kalau kita konversi langkah itu jadi meter, berarti Nasya berjalan 5 meter, Rida juga berjalan 5 meter. Kalian tadi melakukan jalan, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Tadi ibaratnya yang sebelah kiri ini adalah Nasya, yang sebelah kanan adalah Rida. Nah, tadi berjalan berapa langkah Nasya? 5. Kemudian Rida berapa? Nah, 5. Kalau kita konversi ke satuan meter, berarti Nasya 5 meter, Rida berapa? Nah, kalau dijumlahkan, berarti ketemu berapa? 10, 5 Nasya dan 5 Rida. Ya, nah baik. Sekarang untuk melatih pemahaman kalian, Pak Ari akan membagikan LKPD yang kedua. Ya, di LKPD yang kedua ini nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, ya, berdiskusi tentang jarak yang sudah disimulasikan oleh teman kalian, ya. Oke, jangan lupa nanti dibaca terlebih dahulu supaya kalian mudah dalam memahami apa yang akan kalian kerjakan, ya. Pak Ari akan membagikan LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan LKPD yang kedua dengan kelompok kalian, ya. Nanti Pak Ari akan menilai dari hasil diskusi kalian, ya. Ya, coba didiskusikan dulu. Kelompoknya ditulis, jangan lupa. Ya. Baik, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Kelompok kelinci, baik, silakan kelompok kelinci maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang kedua. Mempresentasikan hasil diskusinya. Udin dan Penny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 300
Ya, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh 350. Lomba segera dimulai. Udin telah sampai garis akhir. Beni baru menempuh 200. Ya, berarti jawabannya 150. Ya, betul. Lanjut di soal berikutnya. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Sisa jarak sama dengan total jarak sama dengan yang ditempuh sama dengan 130 meter. Kilometer 50.000 meter dibagi 100 sama dengan 130 meter dikurangi 80 kilometer. Jadi sisa yang harus ditempuh oleh bus adalah 80 kilometer. Ya, ini coba mari periksa terlebih dahulu. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Ya, sisa jarak. Oke, jarak total dikurangi jarak yang ditempuh. Ya, dikonversi dulu ya. 50.000 meter dikonversi menjadi kilometer. Jadi ketemu 130 dikurangi 50 kilometer. Hasilnya 80 kilometer. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Riki telah berhasil menjawab dengan betul. Yuk, silakan duduk. Barusan kalian telah mempresentasikan hasil LKPD yang kedua. Nah, supaya tidak tegang, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini Pak Ari punya game. Ya, Pak Ari punya game. Diperhatikan gamenya. Ya, coba dilihat. Nah, di sini yang berwarna merah ini coba kalian cari mana yang termasuk benda padat. Kursi. Berarti yang berwarna merah ini harus menuju di kursi. Yuk, kalian lihat, coba kita mainkan. Jangan sampai terkena musuh. Ya. Nah, kursi adalah termasuk benda padat. Ini apa, gambar apa? Air ya. Nah, coba kita lihat permainan yang berikutnya, permainan yang kedua. Nah, permainan yang kedua kita akan belajar tentang konversi satuan panjang sambil bermain. Nah, di sini nanti ada beberapa soal. Nah, 1 kilometer sama dengan berapa meter? Sama dengan berapa? 1000 meter. Coba kita lihat betul apa salah. Oke, betul. Setelah kita melakukan permainan kuisis tadi ya sudah semangat anak-anak? Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian belajar pada pagi hari ini, Pak Ari akan membagikan soal evaluasi, dan soal evaluasinya ini kalian kerjakan secara sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Kalau tadi berkelompok, tapi kalau sekarang dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Baik, Pak Ari akan membagikan soal evaluasi untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis, kalian kumpulkan lembar evaluasinya
ke depan. Yuk, silakan dikumpulkan lembar evaluasinya ke depan. Ya. Mengerjakan evaluasi dari pembelajaran awal sampai akhir ini tadi, kesimpulan apa yang dapat kalian tarik untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Sifat-sifat pendapat. Sifat apa sifatnya? Satu, bentuk dan besarnya. Terus apa lagi? Menempati. Kemudian apa lagi? Mempunyai massa atau berat. Sudah? Ada lagi kesimpulannya? Apa? Dapat disentuh. Sudah? Ada lagi sifatnya? Nah, yang terakhir memiliki. Selain ini, apa yang dapat kalian simpulkan lagi? Kita belajar apa? Nah, kita hari ini sudah belajar juga tentang konversi satuan panjang. Dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini, coba untuk lebih bersemangat kita akan menyanyikan lagu daerah. Ya, di sini Pak Ari punya lagu daerah. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Sudah siap? Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama. Cublek suara bagaimana? Senang? Nah, masih bersemangat? Masih baik. Nah, sekarang setelah dari awal sampai akhir kita hari ini belajar apa? Kemudian nah, dari pagi sampai sekarang ini apa yang kalian paling suka dari pembelajaran pada pagi hari ini? Melihat tayangan video. Terus setelah itu menyanyikan lagu daerah. Adakah hal yang sulit dari pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah mengerti semua? Oke, baik. Kalau sudah mengerti semua, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum Pak Ari mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, dan dipimpin oleh temannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Baik, dipimpin oleh temannya. Nah, setelah kita berdoa
untuk pembelajaran selanjutnya besok ya kita masih di tema 3, subtema 2 di pembelajaran yang keempat, yaitu tentang sifat-sifat benda cair. Ya, nanti tolong kalian pelajari di rumah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Hari ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.